Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pertemuan ketiga di kelas biologi ya. Dimana untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang gangguan sistem peredaran darah. Namun sebelum kita masuk ke materi tersebut, akan saya beri dulu flashback atau kilas balik ya anak-anak terkait materi sistem penggolongan darah. Bisa kita lihat di dalam tabel di mana golongan darah ini menurut sistem ABO itu terbagi ke dalam 4 golongan darah atau 4 jenis. Yang pertama ada golongan darah bertipe A, lalu yang kedua ada B, yang ketiga ada AB, dan yang terakhir ada O. Nah, untuk golongan darah yang pertama itu yaitu jenis golongan darah A. Ini setiap golongan darah itu memiliki dua hal yang berbeda atau bisa disebut aglutinogen dan juga agglutinin, di mana agglutinogen ini adalah antigen, yaitu berfungsi untuk zat yang digumpalkan darahnya nanti oleh agglutinin. Sementara agglutinin sendiri yaitu antibodi yang berfungsi untuk menggumpalkan darah. Nah, untuk tipe yang pertama yaitu jenis golongan darah A itu memiliki agglutinogen atau antigen berjenis A besar ya. Ditulis dengan huruf A besar. Sementara untuk tipe agglutininnya atau antibodi itu dilambangkan bisa juga B kecil atau beta. Lalu lanjut ke jenis golongan darah yang kedua yaitu B, tipe golongan darah B, di mana orang-orang yang memiliki tipe golongan darah ini memiliki jenis agglutinogen B disimbolkan dengan huruf B besar ya. Sementara untuk jenis agglutininnya atau antibodi itu A kecil atau alfa. Nah, sementara untuk jenis golongan darah yang ketiga yaitu AB, yaitu dia memiliki keunikan di mana jenis golongan darah ini memiliki agglutinogen atau antigen bertipe A dan B ya. Ingat, A besar dan juga B besar. Tapi tidak memiliki agglutinin atau antibodi. Nah, yang terakhir yaitu jenis golongan darah O, yaitu golongan darah yang paling banyak ya. Rata-rata orang-orang itu memiliki golongan darah O. Nah, itu memiliki jenis antigen atau agglutinogen bertipe tidak ada ya. Kebalikan dengan jenis golongan darah AB tadi, di mana jenis golongan darah O ini hanya memiliki agglutinin atau antibodi yaitu alfa dan beta ya. Jenis golongan darah O ini juga dapat disebut sebagai donor universal. Kenapa disebut donor universal? Ini karena jenis golongan darah ini atau tipe golongan darah ini dapat mendonorkan darah ke seluruh jenis golongan darah yang lain ya. Jadi dapat orang kalau misalkan punya golongan darah O itu kalian dapat mendonorkan darah kalian ke semua tipe golongan darah, ke A bisa, ke B bisa, dan juga ke AB juga bisa. Kalau O ya itu tentu saja pasti bisa ya. Nah, sementara untuk jenis AB, golongan darah AB itu disebut sebagai resipien atau penerima ya, universal. Nah, ini karena tipe golongan darah AB ini hanya bisa menerima golongan darah AB ya. Kalau misalkan transfusi darah atau donor darah hanya bisa menerima. Kalau misalkan untuk memberi, dia tidak bisa memberi ke orang lain kecuali AB lagi gitu ya. Nah tadi sempat terlewat di mana pengertian dari agglutinogen atau antigen itu adalah glikoprotein yang terdapat pada permukaan eritrosit atau sel darah merah.
Lalu yang kedua ada agglutinin atau antibodi, itu adalah molekul protein yang dihasilkan limfosit B untuk merespon antigen, ya, atau tadi penggumpalan darah tadi. Nah, supaya lebih jelas, berikut ini saya sajikan ya, Bapak sajikan tabel mengenai transfusi darah atau donor darah ya, yang mana yang bisa, yang mana yang tidak bisa diperhatikan baik-baik. Nah, yang terpenting sebetulnya supaya tidak terjadi kegagalan dalam proses transfusi darah, itu kita harus tadi memperhatikan golongan darah mana yang dapat menjadi pendonor untuk penerima ya. Misalkan saya golongan darah Bapak misalkan ya, golongan darahnya A. Nah, kira-kira Bapak hanya bisa memberi ke jenis atau orang yang berjenis golongan darah apa saja. Nah, di dalam tabel kan kalau misalkan orang yang berjenis golongan darah A itu dapat memberi kepada orang yang berjenis AB dan juga A ya. Sementara golongan darah A itu bisa menerima darah dari tipe golongan darah A dan juga O ya. Silakanlah nanti dilihat saja ya tabelnya dan juga diingat supaya dapat dipahami secara lebih menyeluruh dan tuntas ya. Nah, mengapa hal ini harus dipahami? Itu karena ketika seseorang pendonor ya yang ingin mendonorkan darahnya kepada seseorang itu tidak tahu jenis golongan darahnya apa gitu ya, itu nanti akan terjadi masalah yang disebut agglutinasi atau penggumpalan darah. Nah, hal ini fatal ya, akibatnya bisa mengakibatkan kematian juga. Oleh karena itu, rumusnya tadi ketika ingin mendonorkan darah ya, agglutininnya dan juga antigennya itu harus saling berlawanan. Misalkan tadi di dalam tabel golongan darah A itu kan punya agglutinogen A dan berarti berlawanan kan. Agglutininnya berarti beta. Ketika golongan darah A yang memiliki antigen A bertemu dengan golongan darah B yang memiliki agglutinin alfa, maka akan terjadi agglutinasi atau penggumpalan darah. Sehingga rumusnya adalah A harus bertemu beta sementara B harus bertemu alfa ya. Seperti itu. Nah, sementara untuk materi gangguan sistem peredaran darah sendiri itu akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan darah. Lalu yang kedua ada yang berhubungan dengan jantung. Dan yang ketiga adalah yang berhubungan dengan pembuluh darah. Nah, yang pertama yang berhubungan dengan darah. Itu yang pertama ada anemia, yaitu kekurangan eritrosit atau sel darah merah karena peredaran atau lambatnya produksi eritrosit atau sel darah merah. Lalu yang kedua ada thalassemia ya. Yang kedua ini yaitu anemia yang karena bentuk sel darah merahnya itu tidak beraturan ya. Lalu yang ketiga ada leukemia, yaitu kanker darah di mana leukosit bertambah banyak secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan darah yang harusnya normal, sel darah merah yang normal itu dimakan oleh sel darah putih. Karena kan fungsinya sel darah putih itu memakan sel darah yang sudah tua ya atau mati. Nah, karena berhubung seseorang tersebut memiliki penyakit kanker darah atau leukemia tadi, mengakibatkan sel darah putihnya itu memakan sel-sel darah secara acak yang mengakibatkan tadi tidak terkendalinya pertumbuhan sel darah putih. Lalu ada anemia sickle cell ya, yaitu eritrosit yang mengandung hemoglobin S abnormal dan berbentuk bulan sabit. Nah, ini mengakibatkan yang harusnya bentuknya bulat ya, misalkan yang memiliki kadar oksigen 100% misalkan ya ketika bentuknya normal. Namun ketika bentuknya berbeda, misalkan bulan sabit ya, itu mengakibatkan asupan oksigennya kurang sehingga mengakibatkan penyakit-penyakit yang lain. Lalu yang terakhir ada hemofilia, di mana ini darah susah membeku karena faktor hereditas keturunan ya.
Lalu yang kedua adalah gangguan darah pada jantung. Nah, ini yang pertama ada jantung koroner, yaitu akibat adanya arteroskerosis pada arteri koronaria. Ya. Lalu yang kedua adalah gagal jantung, di mana hal ini diakibatkan pecahnya pembuluh kapiler yang akan menuju jantung. Nah, sebetulnya pencegahan untuk penyakit pada jantung ini cukup mudah ya, namun memang kadang-kadang kita berat melaksanakannya karena berbagai faktor, salah satunya malas. Nah, itu cara pencegahannya yaitu dengan cara hidup sehat, lalu berhenti merokok nih yang orang-orang yang perokok, lalu mulai berolahraga dan kurang-kurang makanan yang kurang sehat ya, kurangi. Nah, lalu mulai beralihlah ke makanan-makanan yang memiliki gizi yang baik. Lalu yang ketiga ada hipertensi, yaitu tekanan darah yang tinggi, yaitu ketika tekanan darahnya lebih dari 150/100 mm Hg. Nah, pembuluh darah ini bisa pecah kalau terlalu tinggi. Ini berakibat sangat fatal ya, ketika misalkan pembuluh darahnya berada di otak, itu bisa mengakibatkan penyakit stroke. Lalu ada hipotensi, di mana ini adalah penyakit tekanan darah rendah, yaitu ketika darah kurang dari 70/80 mm Hg. Efeknya adalah tubuh mudah capek dan juga lemas. Lalu gangguan yang terakhir adalah gangguan yang berhubungan pada pembuluh darah, yaitu ada sklerosis. Nah, sklerosis ini adalah pengerasan pada pembuluh darah karena ada dua. Yang pertama karena adanya zat kapur dan juga zat lemak yang mengendap. Ya. Nah, pengendapan zat kapur dan lemak ini mengakibatkan penyempitan pembuluh darah sehingga pembuluh darah tadi tersumbat dan menyempit ya. Nah, jika yang tersumbat ini adalah peredaran darah atau pembuluh darah yang menuju ke jantung, maka tadi akan mengakibatkan penyakit jantung, yaitu salah satunya adalah jantung koroner atau serangan jantung. Lalu kalau misalkan yang tersumbat adalah peredaran atau pembuluh darah yang menuju ke otak, itu bisa mengakibatkan stroke. Lanjut, yang kedua ada varises, yaitu pelebaran pembuluh darah vena atau balik. Nah, ini biasanya terjadi di bagian bawah tubuh ya, contohnya betis, biasanya terlihat seperti timbul warna hijau-hijau gitu, seperti benang ya, atau urat-urat seperti itulah kira-kira. Lalu yang terakhir ada wasir, yaitu pelebaran pembuluh darah vena atau balik di daerah anus ya. Sama saja seperti tadi varises ya, cuman ini bedanya ada di daerah sekitar anus. Oke, barangkali cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.